استقرار سهلا والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para pelantun firman Allah Al-Quran yang insya Allah kita seluruhnya hidup dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Insya Allah mati kita juga dalam keadaan mendekap Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan barakah yang Allah berikan kepada kita. Satu persatu nikmat Allah kita rasakan, satu persatu kurnia Allah kita cicipi di dalam keseharian kita. Jutaan bahkan miliaran kurnia yang Allah berikan kepada kita, sadar atau tidak, langsung atau secara tidak langsung, lahir maupun batin. Nikmat yang tertinggi Allah berikan kepada kita sampai detik dan masa ini adalah nikmat masih dijadikannya kita orang-orang beriman. Ini menjadi apresiasi tertinggi kita. Hayati benar dalam hidup kita. Nikmat yang paling utama Allah berikan kepada kita sampai saat ini adalah masih Allah percayakan al-Islam di dalam hati kita. Kalau melihat indikator yaumul qiyamah atau akhir zaman, Rasul katakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'im minal laili muzlimah. Kelak nanti di akhir zaman itu ada satu fenomena yang nyata menjadi fakta, bukan hanya obrolan biasa, bahkan isapan jempol.
Bukti nyata itu dikatakan oleh Rasul, segeralah kalian beramal saleh di zaman penuh fitnah. Di zaman penuh fitnah itu hampir seluruh orang terkecoh, terkena tipu muslihat, sampai tak mampu membedakan mana hak, mana batil, mana taat, mana maksiat, mana halal, mana haram, mana hitam, mana putih. Seperti seseorang yang dituntut untuk melihat jalannya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Sulit, sulit, dan sulit. Indikator ini disebutkan secara lanjut oleh Rasul. Ada orang yang berpagi buta masih menyembah Allah, sholat subuh berjamaah bersama orang-orang yang rukuk. Begitu masuk petangnya, sorenya sudah dia ganti keimanan dengan kekafiran. Atau dibalik, bersore hari ia masih datangi masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk sholat maghrib. Besok subuhnya lagi enggak ke masjid, bahkan ia langsung nodai citra keimanannya ditukar dengan nilai kemusyrikan. Ada kejadian yang seperti itu Rasul gambarkan di akhir zaman. Yang menjadi apresiasi saat ini untuk kita adalah alhamdulillah di penghujung tahun 1443 Hijriah, tinggal beberapa hari lagi kita tutup secara rapat. Kaleidoskop kegiatan dan peristiwa yang kita jalani, kita alami selama 1 tahun perjalanan kita, ingin segera kita songsong tahun yang baru 1444 Hijriah. Tapi Allah masih berikan kepada kita kepercayaan yang bernama iman Islam. Bahkan Allah hiasi hidup kita dengan hidayah dan taufik. Maaf, gak ada nilainya iman dan Islam kalau sudah berbanding dengan uang, jabatan, apapun iming-iming dunia. Iman lebih utama, Islam lebih unggul dengan apapun nilai dunia. Harapan kita hanya satu, mudah-mudahan hari ini, hari kemarin masih kita beriman, masih kita berislam, mudah-mudahan sampai maut menjemput, insya Allah iman dan Islam tetap di dada, dan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yuk, sama-sama kita lanjutkan kajian kita. Silahkan dibuka suratul Fatihah. Di majelis Quran selalu saya lazimkan untuk membukanya adalah dengan suratul Fatihah. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi diperbaiki. Sudah, kita awali dengan ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, amin ya rabbal. Kemudian kita masuk kepada makra bacaan kita, masih pada suratul Baqarah ayat 83. Kita lanjutkan bahasan kupasan tafsir ya. Namun untuk mengingat-ingat pelajaran kita pada pekan yang lewat, kita akan mengulang makra suratul Baqarah ayat 83 ini. Saya akan baca sekali saja karena sifatnya adalah mengulang ya. Nanti para jamaah mengikuti setelah saya dengan komando saya, hitungan 1, 2, 3 baru dibaca. Silahkan suratul Baqarah ayat 83. Sudah dapat yang ibu? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Sama-sama ya. Jamaah yang bapak dan ibu. 1, 2, 3. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Iya. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini إحسانا وذي القربى واليتامى 1, 2, 3. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة 1, 2, 3. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 1, 2, 3. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم
معرضون. 1, 2, 3. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya. Itu suratul Baqarah ayat 83. Kita akan tambah pemahaman lagi. Kemarin baru saja kita memberikan pemahaman terhadap ini ayat sampai kepada la ta'buduna illallah. Ya. Untuk ayat selanjutnya, untuk pesan dari ayat tersebut belum lagi kita keseluruhan memberikan pemahaman, ya. Dari wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Coba silahkan dibaca, diulang lagi terjemahnya. Paham Bali, silahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Namun kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah, ya. Banyak poin nih yang akan kita kupas dalam ayat 83 surat Al-Baqarah. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil satu janji, janji ini dibuat oleh Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat benar nih Bani Israel. Dalam arti kata, orang biasanya berbuat janji kepada makhluk dengan makhluk, ya, bawahan dengan atasan. PT yang satu bekerja sama, bermitra, berfungsi dengan PT yang lain. Ada MOU, ada kesepakatan. Tapi ini orang Bani Israel, dia punya ambil janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dainallahi ahaqqu an tuqdah. Janjinya kita kepada Allah itu lebih harus kita dahulukan untuk kita tunaikan dan kita tepati, kita jalani. Apa dia isi janjinya? Inilah dia poin-poinnya. La ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kalian syirik kepada Allah. Itu isinya. Itu perjanjiannya. Ya. Jangan sekutu Allah, sembahlah Allah hanya untuk satu Tuhan. Pengabdian Anda hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin saya berikan satu penjabaran tentang bagaimana penekanan dalam kalimat syahadatain, khususnya syahadatu an la ilaha illallah, ya Pak. Saya berikannya kepada, contohnya kepada Kang Asep kalau nggak salah, ya. Contohnya kemarin begini, Pak.
ada Kang Asep di dalam masjid. Boleh jadi ucapan saya ada Kang Asep di dalam masjid berarti masuk di dalamnya pemahaman ada orang lain selain Kang Asep yang ada di dalam masjid. Itu pemahaman kita, itu maksud daripada syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebab ada pula manusia-manusia yang diangkat, dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah. Nabi dan Rasul Allah banyak, bukan hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita harus yakini itu orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan utusannya Allah. Tapi kalau sudah berbicara tentang syahadatullah, maka tidak lagi digunakan dengan kalimat bagaimana syahadatun Nabi. Kalau syahadatullah itu sudah menggunakan kalimat nafyun, menafikan selain yang lain harus dengan yang satu, menetapkan hanya satu. Tidak ada manusia lain di dalam masjid melainkan Kang Asep. Itu dipergunakan untuk memahami seseorang bahwa Tuhan kita nggak ada yang lain melainkan Allah. Nggak kenal kita Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3 dan lain-lain. Masya Allah, janjinya orang Bani Israel betul-betul mendasar sangat soal fondasi dan prinsip akidah serta tauhid. Setelah Allah mengingatkan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak Bani Israel mengambil adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian wabil walidaini ihsana. Empuk nih bahasan. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap orang tua kalian, baik laki maupun perempuan, masih kedua-duanya hidup atau sudah gugur satu di antara keduanya, bahkan maupun sudah tiada kedua-duanya, maka tetap berlaku wabil walidaini ihsana. Sehingga tidak ada tapal batas akhir untuk anak kepada kedua orang tuanya berhenti sejenak, nonaktif dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak ada. Hanya yang membedakan adalah teknis dan metodologi seorang anak bagaimana menghormati dan berbakti kedua orang tuanya pada saat yang satu masih hidup dan yang satu sudah tiada. Jadi jangan sampai kita salah faham, salah kaprah. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, oh berarti ini ayat tidak lagi berguna untukku karena aku sudah yatim dan piatu. Tidak, wabil walidaini ihsana tetap berlaku untuk setiap anak kepada kedua orang tuanya, hidup bahkan lebih-lebih mati. Hidup bahkan lebih-lebih mati. Nah, apa komentar dari Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Wa hadza huwa a'lal huquq wa 'azamha. Wa huwa haqqullah ta'ala ay ya'buda wahdahu la syarika lah, thumma ba'dahu haqq al-makhluqin wa aulahum bidzalika haqqul walidain. Nah, menarik ini. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang haknya Allah untuk diibadahi, haknya Allah untuk disembah. Jadi ada hak Allah untuk disembah oleh setiap makhluknya, Pak. Berarti kalau pemahaman ini secara berbalik, ada kewajiban bagi seorang makhluk untuk mengibadahi Sang Khalik, penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini kita ambil tarik banding. Kalau kita sudah dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengibadahi Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, maka kalau ada manusia-manusia
setelah dia beribadah kepada Allah lewat jalur dan media apapun, karena banyak jalur mengibadahi Allah, ya. Salat jalur ibadah kepada Allah, jelas hablumnya hablum minallah, kaitannya dengan Allah. Ada pula mengibadahi Allah tapi dengan cara yang lain, menyenangkan hati saudara ke ibadah kepada Allah, tapi jalurnya adalah dari sisi kemanusiaan. Jalinan dan hubungannya erat dengan apa? Manusia dengan manusia yang lainnya. Tetap nilainya adalah mengibadahi Allah. Apapun jenis rangkaian ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan nilainya adalah pahala. Sekecil apapun nilai dan perbuatan kita, baik menyenangkan hati Allah, datang senyum Allah kepada kita tuh di dunia, negeri akhirat Allah persiapkan semua layanan dan juga servis Allah berikan, masuk ke ruang manja penuh kenikmatan bernama syurga. Itu janji Allah. Kendati pun ada orang yang mengibadahi Allah niatnya adalah biar dapat syurga, masih benar juga. Tapi ingat, ada lagi iman kelompok orang, komunitas segelintir manusia yang kalau sudah ibadah kepada Allah dia nggak kenal lagi surga, bukan lagi untuk dirinya terhindar dari neraka, enggak. Contoh Rabi'atul Adawiyah. Siapa dia? Ahli ibadah sufi ternama dari kelompok perempuan mutasawwifah. Ukuran ibu-ibu dengan Rabi'atul Adawiyah kalau soal ibadah nggak ada PAP-nya kita, Bu. Bapak begitu juga, nggak ada PAP-nya kita dengan orang-orang sufi. Kalau sudah ibadah, kalau sudah zikir, menderu-deru zikirnya. Pelupa waktu kalau sudah beribadah kepada Allah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Sungguh aku ibadah tak menginginkan syurga. Kalau sudah perintah Allah, makhluk kepatutannya mengibadahi sang Khalik penciptanya, ya sudah wajib saja kita kerjakan. Adapun karena Allah melihat diri seseorang beribadah hanya untuk dirinya, kemudian senang dengan makhluk tersebut, maka diberikan syurga. Itu syurga bonus untuk saya dari Allah. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Nggak ada perkara surga atau neraka dalam pandangan mereka. Yang penting makhluk ibadah sudah. Kadang-kadang kan kita, Bu, mau banyak rezekinya, sholat duha, ya sholat duha akhirnya kita. Ya ini soal batas keimanan kita, kadang-kadang ya begitu ya Pak ya. Ya martabat seseorang kan begitu. Di ujung tahun biasanya anak-anak dibagiin rapotnya, kan ada yang ranking 1, segala sesuatu berperingkat, ya. Iman kita hanya sebatas sampai saat ini. Mau dapat rezeki banyak, salat duha, usolli sunnatat duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah-mudahan dapat rezeki. Kalau Rabi'atul Adawiyah enggak, udah. Mau dapat rizki atau enggak, apapun jenis ibadahnya, kalau Allah sudah senang dengan ibadah kita, semua hajat kita tanpa harus kita ucapkan, ngerti Allah. Apa yang kita lagi butuh dikasih sama Allah. Apa yang kita lagi kepengen, belum masuk surga, tapi dunia udah rasa surga, baru ada di dalam hati aja Allah kasih. Kan dulu omongan orang tua begitu tuh, ya. Belum kesebut, baru keretak batin aja. Kayaknya enak juga nih, udah lama nggak ngerasain durian. Mantu datang habis belanja durian dari Stekpi Kalibata. Apa omongannya? Kayak di sorga gue ya, belum berucap baru kepengen, datang mantu, bawa durian lagi, dibawa 4, dibawa 5 lagi. Alhamdulillah. Biar dapat surga kita amalin ini, biar dapat ini kita amalin ini, biar rumah tangga kita dapat ini. Kalau Rabi'atul Adawiyah, pokoknya apa saja bentuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah, ya sudah pasti surga dapat. La haula wala quwata illa billah. Itu haknya Allah untuk kita ibadahi. Yang kedua, setelah Allah mengabsen dalam ayat ini, ayat 83 suratul Baqarah,
mengabsen pertama haknya Allah untuk diibadahi, kemudian baru ada hak manusia yang patut kita tunaikan lebih awal. Siapa dia? Wabil walidaini ihsana, yaitu haknya orang tua untuk kita jadikan ladang pahala dengan cara perbaiki ucap dan sikap kita kepada kedua orang tua. Bangun, rawat, jaga, tumbuh, kembangkan nilai bakti kita kepada kedua orang tua. Bahaya sudah. Kalau sudah bicara soal orang tua, empuk bahasa. Mau dari sisi mana saja, dinilai dari arah mana saja, maka ucapan atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 83 ini sudah nikmat aja kita bahas. Udah empuk aja udah. Ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Ithnani yu'ajjiluhuma uqubatah fid dunya. Ada dua perkara kata Rasul, yang ketika dua perkara ini terjadi, dilakukan, dikerjakan oleh anak manusia sehingga mendatangkan sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, langsung kontan di dunia, nggak pakai lagi nunggu dia mati dulu baru berpindah dari negeri dunia ke negeri akhirat. Dia harus masuk kubur dulu, apa nunggu hari akhiratnya, nggak nunggu tersebut, tapi sanksinya udah dikasih sama Allah, perskotnya di dunia, babak belurnya nanti di akhirat. Dua perkara, awas hati-hati. Yang pertama adalah al-uquq, durhaka sama orang tua. Nggak kudu mati dulu baru kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya gebukin nih anak yang durhaka sama orang tua. Nggak kudu, enggak. Dari mulai dia berperilaku, bertingkah menyakiti hati orang tuanya dalam ucap maupun sikapnya, maka detik itu Allah Subhanahu wa taala mulai enter, jalankan nilai binasa untuk anak yang demikian. Sampai kapan? Sampai ketentuannya ajal datang kepada dirinya, tetap tiap harinya, tiap masanya, tiap waktunya tuh anak yang durhaka sama orang tua selalu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan rizki kemana aja dapat nilai berkah nol. Awas, barangkali pernah kita melihat fenomena nih anak, padahal nih anak yang songong sama orang tuanya, tapi kenapa ya berhasil aja dia nih, usahanya jalan terus, makmur aja. Istidraj tuh. Jangan salut kalau ngelihat fenomena yang kayak begitu. Enggak, jangan salut. Dapat salary-nya ada, dari kantor, dari atasan ada, bonusnya banyak. Dibangun rumah lagi kok, dibebasin tanah orang lagi kok. Tapi maaf, nilai barokah enggak ada. Justru nilai sukmah wal halakah, padat dan sarap di setiap pendapatan atau uang yang dia dapat dari luar rumah masuk ke dalam rumah tangganya. Deadlock udah pokoknya deh. Jalan buntu. Kalau udah tindakan durhaka kepada orang tua, ngerinya tindakan durhaka kepada orang tua. Bahkan dari sebagian para ulama-ulama kita mengatakan nggak kudu seorang anak bilang no, tidak, ketika perintah orang tuanya datang kepada dirinya. Bukan cuma itu doang, bahkan ulama mengatakan cukup dikatakan durhaka kepada seorang anak atas perilaku dan sikapnya kalau aja di setiap harinya dia lupa nggak baca Robil Firli, udah bisa dibilang tuh anak adalah anak yang durhaka. Janji saya di pekan yang kemarin, bayangkan gimana tidak Allah dan Rasulnya kasih martabat yang paling atas setelah Allah Subhanahu wa taala sebut la ta'buduna illallah, kemudian langsung wabil walidaini ihsana. Anggap kita semuanya ini satu divisi, kita karyawan semuanya. Saya karyawan, bapak karyawan, ibu karyawan. Atasan kita atuk di sini siapa? RW. RW kasih perintah ke kita. Perintahnya ada 5.
Perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, perintah keempat, perintah kelima. Disusun sedemikian bagusnya oleh sang atasan untuk bawahan. Ada perintah A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya atasan berikan perintah. Perintah yang pertama adalah yang paling prioritas. Kedua disusul, kedua prioritas, ketiga yang menengah, 4, 5, terus sesuai dengan tertibnya. Allah katakan la ta'buduna illallah, penting untuk Bani Israel dan juga ibrahnya untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya, jangan sekutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah, jangan ambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Setelah itu langsung tuh hak makhlukin, hak setiap manusia, jalinan antar manusia yang paling pertama diletakkan oleh Allah itu adalah orang tua. Gimana enggak? Allah dan Rasulnya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua. Kita semua ada di sini alhamdulillah karena sebab kita terlahir di dalam dunia ini dari rahim sang ibunda tercinta kita. Umum karena orang tua kita menganut ajaran agama Islam, ketika bersalin dan melahirkan tampillah kita jadi bayi ini kita. Karena ibunda kita adalah seorang yang muslimah, mukminah, sehingga kita dari kecil dibiasain dengan gaya-gaya ibadahnya orang Islam. Diperkenalkan nih Tuhan kita, siapa nabi kita, siapa saudara kita, yaitu saudara kita muslimin dan muslimat, di mana rumah ibadah umat Islam. Kadang banyak bapak dan ibu pengen kenalin anaknya untuk rumah ibadah umat Islam, dibawa ke masjid. Ini Al-Quran, kitab kita, pedoman kita, guidance untuk hidup kita. Dengan cara Islam diperkenalkan oleh orang tua kita, sehingga tumbuh kita sampai saat ini merasuk di dalam dada kita, mendarah daging al-Islam. Alhamdulillah. Bayangin sekarang, kalau aja kita lahir di dunia ini lewat jalan rahim ibunda kita yang non muslimah. Beratnya adalah ketika kita sudah akil balik, sudah dewasa, baru kita mencari kebenaran, mana Tuhan yang memang betul-betul layak untuk kami sembah. Itu pun kalau ada dan diberikan jalan hidayah dari Allah. Kita hanya melanjutkan, kita hanya menguatkan yang ada keislaman di dalam hati bapak dan orang tua kita, ibunda kita. Tinggal kita yang rawat. Jalannya udah dikasih, udah dibuka sama orang tua kita, kita udah tinggal jalan hati-hati aja. Mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat, insya. Makanya sampai Rasul katakan, nggak pakai tunggu akhirat kalau ada anak yang sudah ukuk, dia durhaka sama orang tua, nggak ada jalan pokoknya, blangsak, bahasa orang Betawi rada kasar dikit, blangsak, binasa deh tuh manusia. La haula wala quwata. Yang kedua apa kira-kira? Yang kedua adalah wal baghyu, tindakan berzina. Awas. Makanya kalau misalkan kita pernah ngerasain, ya Allah kenapa ya? Pengen buka usaha ini susah, buka usaha ini memulai ya nggak dapat untung, nggak berhasil, ngelakuin ini salah, keluar rumah pengen cari duit malah dapat bala, malah dapat musibah, ini dan itu. Coba lihat nih, apalagi kita saat ini nih, kan terbuka lebar saat ini nih, di penghujung tahun biasanya banyak manusia-manusia yang bijak, meskipun nggak S1, S2, S3. Orang bijak itu kata Nabi, dua versinya kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar, orang cerdas, orang jenius yang sesungguhnya itu bukan jenjang pendidikan yang tinggi, bukan. Dua indikatornya, orang bijak itu kendati pun dia sekolahnya rendah, sekolahnya rendah, lulusan SMP,
Tapi kalau memenuhi indikator yang dua ini, bagi Rasul dalam kacamata Nabi, dia orang bijak. Siapa dia? Orang yang tiap harinya selalu mengadakan muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi, tiap hari bercermin. Bukan untuk outfitnya dia, bukan untuk parasnya dia, penampilannya dia di hadapan makhluk, bukan. Bercermin, ngacak diri untuk apa? Perilakunya dia, ucapannya dia, sikapnya dia terhadap aturan main Allah. Udah bener belum hari ini? Dievaluasi malamnya sebelum tidur. Tuh orang bijak katanya, Pak. Kan ujung tahun biasanya muhasabah nih, ya, muhasabah. Coba kita lihat berapa banyak di antara kita yang merasa terus-menerus diselimuti atau bahkan dihantui dengan rasa gundah gulana. Rasa gundah gulana. Seperti dunia ini menghimpit kita. Teman banyak, tapi yang mensahabati kita pada saat kita terpuruk sepertinya nggak ada. Bahkan saudara dan kerabat pun hilang entah kemana. Boleh jadi adanya tindakan kita satu di antara keduanya atau kedua-duanya pernah melakukan perzinahan di masa kelam kita yang lalu, atau ada tindakan dan ucap kita yang pernah dibawa oleh orang tua kita meninggal dunia, belum ada kata ridho untuk kita sebagai anak, sehingga sampai hari ini terus kita dibikin pusing sama anak kita sendiri. Islam nggak kenal karma. Kaidah yang ada, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda tanam kebaikan, maka Anda pula yang akan memanen, memetik kebaikan tersebut. Anda berbakti kepada orang tua Anda saat ini, dijadikan orang tua Anda adalah orang yang paling terhormat di bawah para raja, pimpinan partai, dan siapapun. Kalau sudah berbanding dengan orang tua, orang tua paling awal. Nanti begitu pula anakmu nanti akan menyanjung, anakmu nanti akan meletakkanmu pada hormah al-a'la, kehormatan yang paling atas. Tapi sebaliknya, Anda abaikan, sempalin orang tua, silahkan aja. Begitu demokratisnya Allah dan Rasulnya. Tapi jangan pakai nuding anak yang nakal, anak yang durhaka. Kalau nanti Anda sudah menjadi orang tua, ini adalah hanya sejarah yang berputar. Anda seperti itu kepada kedua orang tua, sehingga nanti Anda sudah tua, anak yang bakalan justru akan menanamkan terus-menerus kesedihan di hari senja kita. Balasan dari Allah karena sebab pantulan kita jelek kepada kedua orang tua kita dulu. La haula wala quwwata muhasabah, Pak, nih ujung tahun kita nih, ujung tahun. Itu indikator yang pertama. Orang bijak kata Nabi adalah orang yang selalu muhasabah diri. Mumpung, lagi-lagi mumpung. Kalau di dunia ini kita mau muhasabah diri, yang terdakwa kita, yang akan menghakimi kita, yang nonton kita sendiri. Orang lain nggak tahu kalau muhasabah diri itu namanya. Sebelum nanti meja hijau yaumul qiyamah, pengadilan akhirat akan tegak. Siapa dia hakimnya? Hakim yang nggak bakalan bisa disogok dengan duit, yang nggak bakalan bisa diiming-imingin dengan triliunan rupiah. Siapa dia? Allah. Siapa terdakwanya? Kita. Dan pengadilan itu dibuka untuk umum. Nah, kalau di negeri akhirat, kalau tadi di dunia kita terdakwa, kita sendiri yang ngehakimin, kita sendiri yang bisa berupaya untuk membenahi kesalahan kita, dan nggak ada orang lain yang ngelihat. Kalau hari kiamat, semua orang yang pernah bersinggungan dengan kita, bersosial dengan kita, tinggal di RW 01, jalan masjid 1 atau masjid 2, ketika kita punya kesalahan secara kemanusiaan kepada tetangga, masyarakat atau jamaah kita, ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dulu pernah kita zolimin ditampilin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bisa ngelihat ketika kita disidang sama Allah. Makanya mumpung masih di dunia, pemain ini kita doang. Kita yang hakim, kita yang terdakwa, kita juga hanya sendiri yang melihatnya, nontonnya.
Yang kedua nih Pak, orang cerdas, orang bijak, wa amila lima ba'dal maut. Enggak ada kegiatan yang dijalanin melainkan kegiatan itu diniatin untuk apa? Persiapan hari kematiannya. Bapak maaf, jangan sampai rutinitas Bapak hadir di majelis Al-Quran, apapun kitabnya, siapapun ustadznya, datang pokoknya hadir di masjid ini. Tapi ingat, jangan sampai kita punya niatan, kalau gue nggak hadir takut guru gue nanti nyariin, nggak enak sama temen semajlis gue, udah janjian. Jangan, kecil tuh niat, ya kecil tuh niat. Niatin apa? Ya Allah, aku langkahkan kakiku ini ya Allah ke dalam masjid guna untuk kami tambah ilmu, pemahaman secara mendalam tentang ajaran agama Islam yang baik dan benar, dan ini kami persiapan kegiatan kami adalah kegiatan dunia yang nantinya implikasinya adalah nikmat untuk alam barzakh kami, mudah kami ketika dicabut ruh kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatin kayak begitu. Nggak ada kegiatan lain melainkan persiapan kita untuk negeri akhirat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu. Ya, kita bilang kegiatan kita di dunia ini apapun jenis dan warna aneka ragamnya, kami siapkan ya Allah untuk hari kematian kami. Insya tuh sudah. Setelah perintah Allah untuk kita jaga hak Allah, kita ibadahi Allah, kemudian berlakulah kita baik kepada kedua orang tua. Banyaknya ketika saya buka sesi tanya jawab yang kupasan bahasannya adalah soal orang tua, banyak anak-anak meskipun udah jadi bapak-bapak tetap Pak, kita nggak bisa berlepas diri dari status anak. Siapa manusia yang nggak berstatus anak terus kemudian nggak punya orang tua? Cuma Adam dan Hawa, permulaan ciptaan manusia. Anak bilang begini, biar kata udah tua bangke tetap jadi anak untuk orang tuanya, meskipun dia udah tua punya anak, dia menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Ustadz, perintah Allah Subhanahu wa taala jelas, wabil walidaini ihsana. Tapi masalahnya orang tua saya bejat, doyan minum-minuman keras. Apa aja kemaksiatan larangan Allah Subhanahu wa taala justru untuk yang dilakonin, perintah Allah barang atung nggak ada yang dikerjain. Gimana saya mau berbakti kepada kedua orang tua saya? Orang tua saya aja begitu. Pelak saya jawab. Perkara kemaksiatan dan salah aturan mainnya orang tua Anda terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala adalah bukan menjadi portal untuk Anda tidak wabil walidaini ihsana. Sama kayak ibu, laki saya main tangan mulu Pak Ustaz, laki saya omongannya kasar Pak Ustaz, soal tangan yang jalan mendarat di pipi ibu, soal ucapannya yang begitu kasar kepada ibu, itu urusan suami ibu kepada Allah yang telah melanggar cara menghormati istri. Soal ibu menghormati dan juga bakti taat kepada suami ibu, itu perkara lain. Persis kayak ada orang berjilbab tuh dia, kok omongannya begitu ya, padahal jilbab. Nggak ada urusan soal jilbabnya dia yang tutup auratnya dia dengan karakternya dia yang punya ucapan yang nggak bermoral. Ini kalau zaman sekarang nih Pak, dikit-dikit apa-apa simbol Islam yang dijelekin, enggak pribadinya, human errornya. Kiai katanya diduga melakukan tindakan pelecehan seksual kepada santriwatinya. Wah, habis pokoknya. Kalau dia kiai, kalau dia ulama berbuat dosa, ada ulahnya begitu. Blow up habis-habisan pokoknya media. Sebulan nggak kelar tuh. Ya, maksudnya apa? Nih cerminan umat Islam, padahal mayoritas dia, tapi ulahnya begini, kerjaannya begini. Kebaca. Tapi maaf, jangan dinilai Islamnya. Betul ajarannya dia peluk ajaran agama Islam, keyakinannya adalah kepada Allah, nabinya Nabi Muhammad SAW. Kalau jelas sudah dia melakukan tindakan yang salah, jangan bawa Islamnya.
tembaki saja karakter personalnya, sudah selesai. Ini enggak, akhirnya jadi tabrir. Apa tabrir? Justifikasi, pembenaran. Udah emang enggak doyan dia pakai jilbab, akhirnya dia enggak mau pakai jilbab cuma gara-gara ngelihat katanya, ah banyak tuh orang pakai jilbab juga tapi masih begini, masih begitu. Saya mendingan jilbabin hati dulu. Mana bisa hati lo dijilbabin? Bilang aja emang lo ogah tutup aurat. Kalau pengen kita bahas lebih dalam lagi, dia berbuat salah, ucapannya enggak bagus, suka gunjing saudaranya. Dia berdosa untuk perkara dan pasal ini. Tapi pada saat dia tutup auratnya, aman, dia nggak kena pasal. Lo udah buka jilbab, ngomongin juga saudara lo, dapat 2 pasal. Kan begitu Pak, jelas. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita hidup di zaman pokoknya sekali kita melakukan tindakan kesalahan, awas. Mau terkenal atau nggak terkenal kita. Pokoknya yang diangkat sejauh dia orang Islam, udah. Naik ke permukaan, sulit untuk diredam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi jawaban untuk orang yang demikian, anak yang bilang, orang tua saya begini, nggak memberikan proyek percontohan yang baik, Ustaz. Bagaimana saya harus bisa berbakti kepada mereka keduanya? Tetap perintah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bahkan kalau ada orang tua yang tidak sejalan dan seiman dengan akidah kita selaku umat Islam, kita anaknya orang Islam, mak bapak kita mungkin belum datang hidayah, masih meluk ajaran agama terdahulunya, nggak mengucapkan syahadatainnya, berlaku Pak Ustadz wabil walidaini ihsana, berlaku wabil walidaini ihsana. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya kita turuti pada hal yang baik-baik. Orang tua kita yang non muslim, non muslimah bilang, nah tolong belikan ini nak untuk bapak. Kita Islam, siapa? Saya belikan. Nah jangan seperti itu. Iya Pak, saya berhenti dari sikap itu. Tapi kalau orang tua kita sudah katakan, nah jatuhkan keimananmu, pungut, ambil kekafiran seperti bapak, maaf Pak, sudah tidak ada lagi batas soal perintah yang akan menyekutukan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak, sudah. Konsep dan rumusan Islam itu nggak gampang bagi yang tahu, bagi yang mau ngerti, bagi yang mau duduk di dalam majlis ilmu. Remeng, abu-abu bagi siapa yang nggak paham, dekat ame majlis taklim rumahnya, dekat ame masjid tapi nggak mau nuntut ilmu. Tuh, coba nih wabil walidayhi, si anak aja belum kelar juga nih. Tapi besok insyaallah masuk kepada wadzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, lagi baca ayat langsung saya ke apa namanya? Keingetan. Ya, contohnya adalah fenomena yang terjadi di kehidupan Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao, ya, lebih dulu dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, sementara keluarganya masih di luar Islam. Tapi dengan tutur kata yang baik, tetap berbakti kepada kedua orang tua yang belum masuk jalan hidayahnya, sehingga apa? Kesantunan tersebutlah yang menjadikan beberapa anggota keluarga Ustadz Felix Xiao minta untuk diucapkan kalimat syahadatain di hadapan Ustadz Adi Hidayat, adiknya, kakaknya dan lain-lain. Ya Pak. Jadi sebenarnya nilai berharga, daya tarik umat Islam agar orang-orang yang di luar Islam melihat kita itu teduh, tentram, Islam itu damai dengan cara apa? Akhlak. Nanti kita ketemu wa qulu linnasi husna. Kalau berbicara, kalau berucap, ucapkanlah ucapan-ucapan yang santun. Kalau mau bersikap, berbudilah budi yang luhur. Kenapa? Rasul diutus oleh Allah hanya untuk memperbaiki akhlak. Makanya begitu keluar dari rutan Bareskrim Polri dari tahun 2020 12 Desember, Habib Rizik
kemarin berapa Juli saya lupa tuh ya, langsung ngajak kita untuk apa? Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Eropa sono masuk ke dalam ajaran agama Islam berbondong-bondong, bukan dengan teori logikanya mereka, tapi melihat orang-orang Islam yang ada di Eropa betul-betul menerapkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul lewat jalur akhlaknya Nabi. Makanya ada Grand Syekh tempo lalu dari Al-Azhar, beliau katakan, saya melihat saya datang ke negeri yang banyak muslimnya tapi enggak merasakan adanya Islam. Tapi ketika saya datangi barat yang minoritas umat Islamnya, justru yang minoritas Islamnya ini, yang minoritas ini menampakkan keislamannya. Artinya apa? Akhlaknya. Ya Pak, saya yakin Bapak semuanya ibu cakep akhlak ke Allah, akhlak ke manusia, akhlak ke guru, akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang lagi darurat nih, apa dia? Akhlak anak-anak kita. Jelas banget dekadensi moralnya. Luntur akhlak-akhlak al-Islam. Kalau udah kumpul anak-anak, di jalan apa itu namanya itu yang sekarang pada nongkrong tuh? Selebeu tuh. Ya Allah, belum begitu meletek tuh anak laki padahal dandan fashion yang nggak jelas begitu. Bom waktu deh. Bom waktu tuh. Jaga Bu anak-anak. Bukan di luar Jakarta doang, sekarang anak Jakartanya justru udah mulai latah yang baik sih nggak apa-apa. Tetangga gue ke masjid. Ya masa gue enggak sih ke masjid akhirnya. Cakep tuh yang kayak begitu. Ini latah yang nggak baik. Latah yang seharusnya dihindarin. Apa itu ya Allah? Ya, mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita, generasi pelanjut kita, akidahnya, tauhidnya, akhlaknya, dan semua apa yang kita nggak inginkan terjadi pada anak-anak kita di masa mendatang. Fitnah akhir zaman yang begitu hebat, yang akan terus merusak kita punya tatanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita akan teruskan ya. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Baca suratul Fatihah, mudah-mudahan setiap kita mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda karena kita hobi ngaji, kemudian Allah berikan kepada kita arahan bimbingan untuk setiap ilmu yang sudah kita serap dari guru-guru kita, kemudian Allah berikan taufik untuk kita amalin ilmu kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita lah yang nantinya akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ilmu agama kita ini meskipun nggak langsung kita ngajarin anak-anak kita, mudah-mudahan ilmu kebiasaan kita demen ame majelis taklim, majelis ilmu, nanti pas kita mati meninggal dunia cuma kita nontonin anak-anak kita akhirnya ngelanjutin apa yang menjadi kedoyanan kita, duduk di dalam majelis ilmu. Saya selalu bilang di mana-mana, ibu demen duduk di dalam majelis ilmu, bapak nggak mau ketinggalan setiap taklim yang ada di masjid. Mau diyakinin atau bapak menafikan, mau bapak sadarin atau enggak, dulu orang tua bapak dan ibu juga punya hobi yang lebih daripada bapak, yaitu duduk di dalam majelis ilmu, sehingga kita diarahin sama Allah doyan duduk di dalam majelis ilmu. Meskipun kita masih kecil nggak tahu kegiatan bapak kita, emak kita duduk apa, ternyata seperti kita. Betulnya adalah kita saat ini doyan sama majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa kita teruskan, kita wariskan kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi baca suratul Fatihah ya. Untuk saudara kita, jamaah kita Rodadi
yang keadaannya masih terus berjuang dengan rasa sakitnya. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah. Ini supaya saudara Rudadi bisa tambah derajatnya di hadapan Allah, tambah meningkat derajatnya di hadapan Allah. Nilai pahala sabarnya juga Allah berikan yang sebanyak-banyaknya. Orang yang sabar pahalanya unlimited, bi ghairi hisab. Unlimited, bukan kuota atau paket doang yang unlimited, tapi pahala lebih-lebih ada yang unlimited, ya. Sebab saya ngelihat jelas banget di pelupuk mata saya. Lagi dalam keadaan tangannya sengkle aja, dia masih tetap sholat jamaah 5 waktu bahkan di masjid, ya. Begitulah kelihatan orang baik. Kita doain langsung untuk kebaikannya. Kita doain mudah-mudahan segera sembuh. Nilai rasa sakitnya kemudian Allah jadikan sebagai penggugur dosa untuk beliau, ya. Dan kita baca suratul Fatihah sekali lagi untuk hidup kita di tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah arahkan kita kepada hijrah di setiap sektor kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah tingkatkan nilai iman dan takwa kita. Allah majukan kualitas hidup kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita ucapkan untuk tahun ini mudah-mudahan ibrah dan pelajaran yang berharga bisa kita jadikan sebagai modal untuk menyongsong tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا warzuqna tilawah ana al-laili was'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tambahan informasi, insyaallah peralihan tahun baru Hijriyah 1440 Hijriyah adalah di tanggal 30. Tanggal 29 malam 30 insyaallah kita kumpul di Masjid Jami' Al-Atiq, yaitu hari Jumat malam Sabtu, untuk kita baca doa akhirus sanah, doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Bahkan
Pengurus Masjid Jami Al-Atiq juga ingin memeriahkan hari raya dan juga kebesarannya umat Islam, yaitu malam 1 Muharram dengan pawai obor ya anak-anak kita. Siapa yang ingin berpartisipasi silahkan fadl. Amal dan infak sedekah yang nantinya kita akan keluarkan insya Allah menjadi amal kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.